Wabarakatuh. Oke, Bu Arum matikan dulu suaranya ya semua ya, biar fokus ke suaranya Bu Arum saja. Oke, terima kasih anak-anak Bu Arum yang hari ini sudah siap, udah rapi, keren. Nah, hari ini kita akan belajar PKL, PPKN. Ya, kita akan belajar PPKN. Nah, PPKN-nya belajarnya materinya tentang kerjasama di sekolah. Oke, kerjasama di sekolah itu termasuk pengamalan sila ketiga. Nah, jadi sila ketiga itu kalau diamalkan di dunia nyata atau di kehidupan sehari-hari, itu contohnya adalah kerjasama ya. Jadi kalau misalkan ditanya pengamalan sila pertama. Sila pertama contohnya di kehidupan sehari-hari. Nah, sila pertama itu kan tentang ketuhanan yang Maha Esa ya, percaya akan Tuhan. Jadi contoh pengamalan di dunia sehari-hari kita adalah sholat ya, atau mengaji, atau pergi kalau misalkan Nasrani pergi ke gereja, ya itu adalah contoh pengamalan sila yang pertama. Nah kalau ini pengamalan sila ketiga yaitu contohnya di kehidupan sehari-hari adalah kerjasama. Kerjasama di mana Bu Arum? Di mana saja? Misalkan pekan lalu kita belajarnya kerjasama di lingkungan masyarakat. Ya, pekan lalunya lagi kita kerjasamanya di rumah. Nah, itu adalah termasuk pengamalan sila ketiga. Sila ketiga bunyinya adalah apa? Persatuan Indonesia. Benar nggak? Sila ketiga itu bunyinya. Nah, lambangnya pohon beringin. Benar nggak? Ayo. Kok ada yang masih bingung ini? Kedengeran nggak suara Bu Arum? Dengar? Kalau dengar, jempolnya diangkat. Kalau dengar suara Bu Arum, jempolnya diangkat. Siapa yang dengar suara Bu Arum? Oke, sip. Berarti semua dengar ya suara Bu Arum. Oke, Fadil sedang baca apa, Nak? Boleh didengarkan Bu Arum dulu ya. Nah, biar fokus. Oke, Fadil dengerin Bu Arum ya. Nah, tadi itu kita sudah membahas tentang kerjasama di sekolah. Kerjasama itu contoh pengamalan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga yaitu pohon beringin. Nah, sekarang Bu Arum akan share bacaan nanti yang Bu Arum sebut namanya boleh membaca. Nah, kelihatan? Kelihatan ya? Oke, yang punya buku boleh dibuka halaman 80. Yang tidak punya buku boleh lihat di layar. Oke? Nah, jadi nanti saat Bu Arum sebut namanya, boleh bacanya satu kalimat. Satu kalimat itu dari awal sampai titik. Nah, itu satu kalimat ya. Oke, Bu Arum sebut namanya, dinyalakan suaranya. Coba Reza Umami, dinyalakan dulu nak suaranya. Baca kalimat yang pertama. Sekolah Rani memiliki halaman luas. Oke, terima kasih Reza. Kemudian Akila Hairunisa, dinyalain suaranya. Ya, sudah? Oke, baca lanjutnya nak. Banyak pohon di halaman sekolah. Ya, banyak pohon di halaman sekolah. Terima kasih Akila. Kemudian Hilda, yuk dinyalain suaranya, sayang. Bisa? Lanjut. Ya, sudah nyala nak. Lanjut. Semua pada sekolah menjaga kebersihannya.
Oke, semua warga sekolah menjaga kebersihan. Warga sekolah itu semuanya ya, tidak hanya murid, tapi ibu guru, kepala sekolah, terus penjaga sekolah, ya. Itu namanya adalah warga sekolah. Jadi, kewajiban membersihkan sekolah itu bukan tanggung jawab ibu guru saja, atau kepala sekolah saja, atau murid saja, tapi kita semua yang ada di sekolah. Terima kasih. Terus lanjut, Rosi. Yuk, dibaca Rosi, dinyalain dulu suaranya. Baca kelanjutannya. Nah, Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bersih, sehat, dan asri. Asri itu berarti dia ini ya banyak tanamannya. Hijau, banyak tanaman hijaunya, asri. Ya, segar dilihat di mata. Ya, kalau banyak pohon-pohonnya membuat udara segar, ya kan? Nah, coba Ciko. Ciko nyalain suaranya. Ciko, Dezan dulu. Dezan apa Ciko dulu ya? Yaudah, Ciko dulu deh. Yuk, Ciko mulai. Dinyalain suaranya. Nih. Bagaimana keadaan sekolahmu? Lagi nih. Bawahnya, nak. Kita pasti sekolah adalah yang ini sekolah adalah ya tempat belajar bersama. Oke, sip. Lanjut, baru mau dengar suaranya Fadil. Nah, terima kasih Ciko. Boleh Fadil dinyalain, nak? Nah, yuk baca lagi. Nih, kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Oke, terima kasih. Boleh dimatikan lagi suaranya. Sekarang Aisyah. Aisyah, yuk. Dinyalain suaranya. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Oke, sip, pinter. Nah, jadi kita tuh harus ikut menjaga kebersihan sekolah. Bukan hanya murid saja yang membersihkan sekolah atau ibu guru saja, tetapi murid, semua ibu guru, ya, penjaga sekolah, semuanya. Kepala sekolah, warga sekolah harus menjaga kebersihan. Nah, contohnya nih, jangan membuang sampah pada tempatnya. Setiap hari tanamannya disiram. Nah, ya, contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Kemudian, jangan buang sampah sembarangan. Kalau habis BAB harus disiram. Nah, Bu Arum akan membacakan teks bacaan nanti yang Bu Arum sebut namanya, jawab pertanyaannya. Jadi, boleh didengarkan. Oke? Judul bacaannya adalah Sekolahku Bersih dan Sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan
Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, jadi nanti anak-anak Bu Arum kalau sudah masuk sekolah, tidak boleh ya buang sampah di sembarang tempat di sekolah. Harus di tempatnya. Kemudian kelasnya selalu dijaga kebersihannya, disapu. Oke? Nah, sekarang yang Bu Arum sebut namanya boleh menjawab. Nah, coba Janeta Akila. Nyalain suaranya. Jawab yang nomor 1. Apa judul bacaan tersebut? Apa tadi? Bersih dan sehat. Judulnya benar apa enggak? Sekolahku bersih dan sehat. Benar, pinter Akila, masih ingat. Kemudian Ziskin. Nah, terima kasih Akila, boleh dimatikan suaranya. Kemudian Ziskin lagi, dinyalain lagi suaranya, Nak. Ziskin. Mana Ziskin ya? Sudah? Sudah dinyalain suaranya Ziskin? Sudah. Sudah. Tapi gambarnya jadi hilang, Ziskin. Oke, nggak apa-apa, mungkin internetnya ya. Bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Nah, bagaimana keadaan sekolahnya tadi? Gimana, Nak? Apa? Oke, suaranya putus-putus, baru cuman dengarnya sehatnya aja. Mungkin Ziskin jawabnya bersih dan sehat ya? Boleh, bersih dan sehat, terus segar udaranya ya, ruang kelasnya bersih. Nah, keadaannya tuh bersih, sehat, dan udaranya segar. Kemudian coba Musa. Terima kasih ya Ziskin ya, boleh dimatikan suara Musa. Musa Ziskin, sekarang Musa nyalain suaranya. Yang nomor 3, Musa. Mengapa udara di sekolah segar, Musa? Nah, kenapa, Nak? Kenapa tadi udara? Kenapa tadi udara di sekolah dibacaannya segar? Kenapa? Kenapa? Udara di sekolah segar. Iya, nomor 3. Kenapa udara di sekolah segar? Karena banyak tanaman. Karena banyak tanaman, pinter. Terima kasih Musa. Kemudian yang nomor 4. Ayo dijawab siapa ya? Dezan. Nah, Dezan, nyalain suaranya, Nak. Yang nomor 4, siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Dinyalain dulu, ya. Siapa, Nak, yang menjaga kebersihan sekolah? Dinyalain dulu, sayang, suaranya. Barum tidak dengar. Nah, siapa, Nak? Semua anggota sekolah. Oke, benar. Semua anggota sekolah atau semua warga sekolah pinter. Sekarang coba Hilda. Nah, Hilda jawab yang nomor 5, Nak. Apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? Apa saja? Yang tadi Bu Arum sebutkan tadi? Disapu. Disapu, pintar. Terus diapain lagi? Jangan buang sampah sembarangan. Iya, pintar. Sip. Nanti yang pede ya sama jawabannya ya. Tidak perlu tanya sama Bunda, kan tadi udah Bu Arum menjelaskan. Terima kasih Hilda, pintar. Terima kasih anak-anak Bu Arum yang sudah pintar sekarang. Nah ya, tadi kita udah belajar tentang kerjasama. Nah, sekarang siapkan coba bukunya. Tadi kita sudah belajar kerjasama itu adalah termasuk pengamalan sila ketiga. Ya kan? Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Ya kan? Kemudian lambangnya sila ketiga adalah pohon beringin. Nah, udah belajar tadi ya. Sekarang anak-anak Bu Arum silahkan dijawab
pertanyaan Bu Arum langsung. Dipakai buku PKN. Oke. Soalnya 3 saja. Soalnya 3 saja sudah ditulis hari, tanggal, bulan, serta tahunnya. Hari ini hari Senin, tanggal 22 Februari tahun 2021. Oke, yang nomor Rajab kok nggak ada videonya lagi, Nak, HP-nya? Oke, nomor 1. Langsung dijawab saja soalnya ya, tidak usah ditulis. Bunyi sila ketiga adalah, nah, yuk dijawab. Bunyi sila ketiga adalah, langsung dijawab, tidak usah ditulis soalnya. Bunyi sila ketiga adalah yang suaranya Bu Arum mati-mati, boleh nanti Bu Arum tulis lagi soalnya ya. Di grup atau mau nungguin di YouTube boleh. Bunyi sila ketiga adalah nomor 2. Kebersihan sekolah adalah tanggung jawab. Kebersihan sekolah adalah tanggung jawab. Kebersihan sekolah adalah tanggung jawab. Titik-titik, tanggung jawab siapa ya?